Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Ria Irwanda, NPM 190401-2007. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Psikologis Komunikasi Islam. Soal yang pertama, menurut saudara dalam komunikasi massa, jelaskan pendekatan psikologi yang seperti apa agar tujuan komunikasi dapat tercapai. Nah, di sini jadi menurut saya, agar tujuan komunikasi dapat tercapai, seorang komunikator harus menguasai apa yang akan disampaikan dan menyampaikannya harus detail tanpa berbelit, supaya si komunikan dapat menerima pesan yang disampaikan komunikator tersebut dengan baik. Soal yang kedua, jelaskan pendekatan psikologis dalam komunikasi interpersonal dan intrapersonal dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Contohnya seperti pada saat kita berpidato di depan umum, atau berbicara dengan orang lain, ataupun kegiatan video call. Selanjutnya, komunikasi intrapersonal itu penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri. Komunikasi intrapersonal sangat dibutuhkan untuk memahami diri sendiri. Contohnya, berdoa, bersyukur, introspeksi diri, ataupun berhayal. Soal yang ketiga yaitu menjadi komunikator handal merupakan suatu yang diidamkan banyak orang. Minimal ada 5 unsur yang diperhatikan, yaitu sumber, komunikator, pesan, channel, dan efek. Jelaskan kelima unsur tersebut. Yang pertama, sumber. Sumber itu sebagai salah satu unsur dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan. Sumber dapat berupa orang, lembaga buku, dokumen, dan sebagainya. Yang kedua, komunikator. Komunikator adalah orang yang membawa dan menyampaikan pesan. Komunikator merupakan peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan. Yang ketiga, pesan. Pesan ini sebagai materi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan dalam berbagai cara, misal melalui kata-kata, nada suara, hingga gerak tubuh dan ekspresi wajah. Ada 3 bentuk pesan dalam unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pesan informatif. Pesan informatif itu bersifat memberikan keterangan atau fakta-fakta. Yang kedua, pesan persuasif. Pesan yang berisikan bujukan tujuan untuk memberikan perubahan sikap komunikan. Dan yang terakhir, pesan koersif. Itu kebalikan dari pesan persuasif, bersifat memaksa dengan mengendalikan sanksi-sanksi untuk menekan komunikan. Selanjutnya, channel. Channel ini merupakan saluran penyampaian pesan atau sering disebut dengan media komunikasi. Yang kelima, efek. Efek ini merupakan unsur komunikasi yang memiliki definisi hasil akhir. Efek komunikasi terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama, personal opinion, sikap dan pendapat seseorang pada suatu masalah. Yang kedua, public opinion. Ini penilaian sosial mengenai suatu hal berdasarkan proses pertukaran pikiran. Yang ketiga, majority opinion, sebagai pendapat yang bertujuan
yang disetujui oleh sebagian besar publik dan masyarakat. Soal yang keempat, menurut saudara, apa itu psikologis komunikasi Islam? Apa fokus kajian psikologis komunikasi Islam? Apa hubungannya dengan pelaksanaan dakwah? Jelaskan. Nah, psikologis komunikasi Islam merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki dorongan, motif-motif, kebutuhan, serta karakteristik pribadi lainnya dalam berhubungan antara sesama. Pengkajiannya adalah mempelajari tentang ruang lingkup, yaitu yang pertama, komunikasi adalah penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, komunikasi adalah penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme. Yang terakhir, komunikasi adalah proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem lainnya. Soal yang terakhir atau yang kelima, sebutkan ayat atau hadis lengkap dengan artinya yang berkaitan dengan psikologis komunikasi Islam. Ini dari Quran surat Al-Isra ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Walimma tu'ridonna anhumub tigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qaumaysyuron. Artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka qaulan maisyura, ucapan yang mudah. Baik, begitulah jawaban ujian tengah semester mata kuliah psikologis komunikasi Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.